Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lady Diana Warpindiastuti, SEMM, selaku dosen manajemen pemasaran. Perkenalkan, saya Agus Riasi Bagariang, selaku moderator presentasi di kelompok 4 ini. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu analisis brand loyalty di kalangan masyarakat terhadap kulkas merek Panasonic. Perkenalkan, anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Agus Ria Borusi Bagariang, Dila Wulandari, Adinanda Saputri, Lukman Hafiz Farandi, dan Tri Rizkiani. Saya akan membacakan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana brand loyalty di kalangan masyarakat pada elektronik merek Panasonic. Kedua, bagaimana upaya untuk meningkatkan brand loyalty di kalangan masyarakat pada elektronik merek Panasonic. Yang ketiga, bagaimana tanggapan responden mengenai brand loyalty produk Panasonic. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui brand loyalty di kalangan masyarakat pada elektronik merek Panasonic. Yang kedua, untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan brand loyalty di kalangan masyarakat pada elektronik merek Panasonic. Yang ketiga, untuk mengetahui tanggapan responden mengenai brand loyalty produk Panasonic. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Tri Rizkiani. Metode penelitian. Yang pertama, metode pengumpulan data dengan cara menyebarkan dan mengisi kuesioner dalam bentuk format Google Form kepada responden. Yang kedua, metode populasi dan sampling. Untuk populasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu hanya dalam ruang lingkup masyarakat sekitar saja. Kemudian metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling dengan teknik pengambilan sampel yang diambil dari keseluruhan responden. Yang ketiga, metode analisis data. Ada skala Likert. Selanjutnya dibuat rentang skala untuk mengetahui di mana letak rata-rata penelitian responden terhadap setiap unsur diferensiasinya dan sejauh mana variansinya. Produk perusahaan yang diteliti. Salah satu brand elektronik terkenal dan memproduksi berbagai jenis elektronik lainnya yang berkualitas adalah Panasonic Corporation. Salah satu yang spesial dari Panasonic adalah kulkas keluaran barunya yaitu four-door top freezer refrigerator, yaitu kulkas dengan freezer atas 4 pintu. Kulkas 4 pintu ini terdapat Blue Edge yang dapat menghilangkan 99,99% bakteri melalui kombinasi filter Blue Edge dan sinar biru LED. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dela Wulandari. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengukuran analisis loyalty merek. Dalam penelitian ini, kami membagi dalam 5 bagian. Yang pertama, ada analisis switcher. Analisis switcher adalah konsumen yang sensitif terhadap perubahan harga. Yang termasuk switcher, responden yang menjawab sangat sering dan sering. Sini bisa kita lihat hasil analisis switcher. Untuk kolom jawaban adalah sangat sering, jarang, dan tidak pernah. Untuk kolom F diisi dengan jawaban responden yang telah kami sebar melalui kuesioner, yaitu 100 responden, dan kolom X 1, 2, 3, dan 4. Untuk Fx, totalnya ada 274, X kuadrat 1, 4, 9, 16. Untuk Fx kuadrat 808, dan untuk persen 100. Untuk penghitungan rata-rata, yaitu 274 dibagi 100 responden adalah 2,74, dan untuk hasil switcher, 29 dibagi 100 responden dikali 100% adalah 29%, dan untuk standar deviasinya ada 808 dikurang 274 dikuadratkan dibagi 100 responden per 100 dikurang 1 adalah 0,578. Selanjutnya ada hasil analisis habitual buyer, yang termasuk habitual buyer, responden yang menjawab sangat setuju dan setuju. Untuk kolom jawaban ada sangat setuju, setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju. Untuk rata-ratanya ada 2,98, habitual buyer-nya 33%, dan hasil standar deviasinya 0,807. Untuk selanjutnya ada hasil analisis satisfied buyer. Yang termasuk satisfied buyer adalah responden yang menjawab sangat puas dan puas. Untuk kolom jawaban sangat puas, puas, tidak puas, dan sangat tidak puas. Untuk rata-ratanya ada 1,93, untuk hasil satisfied buyer ada 97%, dan hasil standar deviasi ada 0,126. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adinanda Saputri. Akan melanjutkan untuk menjelaskan hasil analisis Licking the Brand. Responden yang termasuk dalam analisis Licking the Brand yaitu yang menjawab sangat suka dan suka. Untuk pilihan jawab dalam analisis Licking the Brand ini yaitu ada sangat suka, suka, tidak suka, dan sangat tidak suka. Untuk kolom F itu diisi dari data
dalam kuesioner yang telah disebar, yaitu sebanyak totalnya 100 responden. Untuk kolom X diisi dengan 1, 2, 3, dan 4. Untuk kolom X dikali X, yaitu dengan total 189. Untuk kolom X kuadrat, yaitu diisi dengan 1, 4, 9, 6, 16. Untuk kolom F dikali X kuadrat, yaitu dengan total 373. Dan untuk kolom persen, yaitu dengan total 100. Untuk rata-rata dihitung dengan cara 189 dibagi 100 responden sama dengan 1,89. Untuk leaking the brand yaitu 97 dibagi 100 responden dikali 100% yaitu 97%. Dan untuk standar deviasinya yaitu 323 dikurang 189 kuadrat dibagi 100% per 100 dikurang 1 yaitu 0,159. Selanjutnya hasil analisis committed buyer. Yang termasuk responden committed buyer adalah yang menjawab sangat sering dan sering. Untuk pilihan jawaban dalam analisis committed buyer yaitu sangat sering, jarang, dan tidak pernah. Rata-ratanya hasil 2,86, hasil committed buyer 31%, dan untuk hasil standar deviasinya yaitu 0,788. Selanjutnya piramida loyalitas merek. Yang paling atas yaitu hasil dari analisis committed buyer yaitu 31%, yang kedua hasil dari leaking the brand yaitu 97%, yang ketiga yaitu hasil dari satisfied buyer yaitu 97%, yang keempat yaitu hasil dari habitual buyer yaitu 33%, yang paling dasar yaitu hasil analisis switcher yaitu 29%. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lukman Nafis Farandi. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Yang pertama dalam kategori satisfied buyer. Pada tingkat satisfied buyer, yaitu dari 100 responden yang telah menjawab, didapatkan 93 responden atau 97% menjawab sangat puas dan puas dalam menggunakan brand atau merek Panasonic. Yang kedua yaitu kategori liking the brand. Pada tingkat liking the brand, yaitu dari 100 responden yang telah menjawab, didapatkan sebanyak 97% menjawab benar-benar menyukai produk Panasonic. Yang ketiga dalam kategori habitual buyer. Pada tingkat habitual buyer, itu dari 100 responden yang telah menjawab, didapatkan sebanyak 33% sangat setuju dan setuju membeli produk Panasonic hanya karena kebiasaan. Yang keempat yaitu dalam kategori committed buyer. Pada tingkat committed buyer yaitu dari 100 responden yang telah menjawab, didapatkan sebanyak 31% menjawab sangat sering dan sering menyarankan ke orang lain untuk membeli produk Panasonic. Yang kelima yaitu dalam kategori switcher buyer. Pada tingkat switcher buyer yaitu dari 100 responden yang telah menjawab, didapatkan sebanyak 29% menjawab sangat sering dan sering berpindah merek karena faktor harga. Selanjutnya saran. Saran yang pertama adalah mempertahankan dan menjaga citra merek di mata konsumen dari segi pelayanan dan kualitas produknya. Saran yang kedua, lebih meningkatkan inovatif dan kreativitas terhadap produk-produknya. Dan yang terakhir adalah lebih gencar dan harus terus diperluas dari segi promosi kepada masyarakat luas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.